akun, tapi memang tidak ada buktinya. Itu cuman katanya Muhammad si Nabi cabul itu. Oke, saya terima. Lagi-lagi Anda menghina. Gitu. Oh, saya nggak menghina, Muhammad memang cabul, Pak. Itu memang fakta. Apa menghina, Bapak gimana sih? Orang yang kawin bolak-balik. Bukti, Pak. Itu bukan bukti. Bapak tahu kati bukti nggak? Jangan jawab dulu, jangan nanya dulu kalau belum jawab, kecuali Bapak nyerah. Oke. Kalau Anda tidak mau menerima pertanyaan jawaban iya, saya. tapi itu bukan bukti. Anda tanya sama sesama ilmuwan dimanapun, ya. Oke. Siapa yang buktikan Allah? Nggak ada, Pak. Buktinya nggak ada. Itu bukan bukti empiris. Bapak harus ngomong dulu. Oh iya, tidak terbukti. Saya cuma bisa menjawab dari akun, tapi memang tidak ada buktinya. Itu cuma katanya Muhammad si Nabi cabul itu. Oke, saya terima. Lagi-lagi Anda menghina. Oh, saya nggak menghina, Muhammad memang cabul, Pak. Itu memang fakta. Apa menghina, Bapak gimana sih? Orang yang kawin bolak-balik itu namanya cabul, Pak. Pertanyaan saya begini. Ya, Anda harus menjadi laki-laki loh, Mas, ya. Loh, saya kok menjadi laki-laki? Bapak mau tunjukin titik saya, Pak. Saya tunjukin titik saya nih, Pak. Saya laki-laki, Pak. Mau lihat titik saya nggak nih? Dengar dulu. Jangan bilang menjadi laki-laki, saya terlahir sudah laki-laki, Pak. Sudah, itu bukti, Pak, ada titiknya, Pak. Kan adalah orang yang membuang diri karena mulut Anda. Oh, bukan. Itu YouTube saya rame karena saya gayanya begini, Pak. Asik, Pak. Anda jangan bertanya kepada saya, buktikan saya laki-laki. Saya tunjukkan titik saya, mau 1 miliar Bapak transfer saya. Saya tunjukkan titik saya, Pak. Jangan bilang menjadi laki-laki sama saya. Orang belum selesai bicara, Anda potong. Bukan, karena Bapak ngomongnya ngelantur. Karena Bapak ngomongnya ngelantur. Sekarang saya tanya, buktinya Allah Islam ada itu apa? Dengarin saya ya. Loh, jangan muter-muter. Oh, saya dari tadi dengerin Bapak, cuman dari tadi dengerin Bapak ngomongnya muter-muter. Dengerin saya ya. Kalau Anda laki-laki, Anda tidak akan lari dari Indonesia dengan kalimat-kalimat dan mulut Anda seperti ini. Oh, saya lari dari Indonesia, Gunung Mupeang saya lari dari Indonesia, Pak. Saya dari waktu di Indonesia sudah begini, Pak, gaya saya, Pak. Ngapain saya lari dari Indonesia? Saya di sini itu punya misi, Pak. Saya di sini kuliah, Pak. Bos, berani nggak Anda live seperti ini posisi Anda di Indonesia? Loh, Ustadz saya tantang, Pak. Kok Anda melebar ke sana? Loh, kok melebar ke sana bagaimana? Bapak gimana Anda mengatakan sih? Islam biadab. Hei bos, sadar bos. Anda tidak berada di Indonesia, bos. Pantas aja Anda bicara suka-suka. Dari saya waktu di Indonesia, saya sudah bilang Islam itu biadab, Pak. Itu bukan laki-laki, bos. Dari waktu saya di Indonesia, saya sudah bilang Islam itu agama biadab, Pak. Lah, pernah nggak Anda live kayak gini, bos? Pernah nggak Anda live? Saya live YouTube baru bulan Januari kemarin, baru bulan Maret, Pak. Saya tanya apa, Anda jawab apa? Jawaban Anda pernah atau tidak? Nggak ada hubungannya antara live dengan saya menjadi laki-laki. Saya terlahir punya titik. Nah, ini masalah apa sama Anda, saya. Gitu loh. Mulut Anda nggak nyambung dah. Udah kamu nggak nyambung dah sekarang. Menunjukkan bahwa Anda bukan laki-laki. Oh, nggak ada hubungannya. Sekarang balik bertanya. Nggak urusannya. Sekarang, oke. Urusannya aja sekarang Bapak jawab aja nih. Kalau debat sekarang sama saya nyerah, nggak ada bukti. Kamu orang Islam yang goblok banget, kamu debat muter-muter karena nggak bisa jawab, kalian bawa kemana-mana. Saya tidak pernah bodohin kamu ya. Kamu orang pinter, Mas ya. Kamu orang pinter, Mas. Aku orang bodoh. Sekarang kamu yang bodoh. saya tidak tanya bisa menjawab. Saja. Ya, berarti kan nggak bisa jawab. Nah, intinya nggak bisa jawab. Untuk meyakinkan Bapak, ya. Kok meyakinkan saya? Jangan dititik ya. Saya tidak bisa menjawab untuk meyakinkan Bapak. Sekarang saya minta jawaban Bapak. Bukti Tuhan Anda apa? Intinya, tadi kan Bapak nggak. Kalau Anda jawabnya gitu, Anda harus buktikan dulu. Kalau tidak meyakinkan, saya tunggu sampai meyakinkan. Oke. Saya tunggu. Mau setengah jam. Saya kasih waktu setengah jam nih sampai setengah jam saya kasih waktu nih buat jawab ya. Saya tidak bisa menjawab. Sekarang pertanyaan balik ke Anda. Nah, gitu dong. Apa coba? Buktinya bahwa langit dan bumi itu yang ciptakan Tuhan saya, Pak. Paul. Kok Paul gimana sih? Bapak tanya Pak, mengapa dong? Nah, goblok kamu tanya aja nggak bisa kok. Pak, tanya mengapa dong? Pak, saya tidak pernah goblokin Anda karena Anda orang pintar, gitu loh Pak. Enggak, saya goblokin Anda karena saya lagi ngajarin Anda. Harusnya kayak Pak Jenderal tadi tanya mengapa. Jadi gini,
Jadi yang saya pahami, agama kalian mengaku kasih walaupun kalian gak punya agama. Paham? Pak, di dalam kasih karena itu, Anda Pak, itu Kristus, bukan agama Kristen gitu loh. Pengakuan kalian tidak beragama gitu loh. memang kita nggak Kalian beragama, hanya mengikut Kristus. Bagus. mengikut Kristus. Coret agama di dalam KTP-mu, bos. Oh, gitu saya loh. di Eropa nggak ada Pak kolom agama, Pak. Loh, cuman di Indonesia aja Indonesia ada, Pak. Ada diskriminasi, makanya diwajibkan kolom agama. Di Eropa nggak ada kolom agama. Makanya Tuhan Yang Maha Esa patut Anda coret kalau Anda mengaku tidak beragama. Kok ketuhanan Yang Maha Esa dicoret bagaimana? Iya Nggak ada dong. hubungannya Tuhan dengan agama, Pak. Agama Tuhan, Pak. Tuhan tidak pernah yang ciptakan diturunkan agama. adalah agama, bos. Nggak ada, itu karangannya siapa? Itu karangannya orang Indonesia, Pak. Karena goblok. Nah, itulah masalah kamu. Nggak ada. Mau mencoba Saya nggak punya memaksakan masalah. keadaan Islam. Itu masalahmu orang Indonesia, makanya kalian tertinggal. Jadi kamu tidak beragama. Nggak ada hubungannya Tuhan dengan agama. Jangan memaksakan Islam bukan agama, karena ayatnya jelas. Islam itu memang agama, Pak. Islam itu memang agama. Ah, bagus, betul. Iya, makanya goblok kalian. Agama apa? adalah candi masyarakat. Kristen pun jangan mengatakan dirinya beragama. Oh, bukan, paham? Kristen bukan agama, cuman kami dipaksa beragama oleh kalian. Nah, bagus, berarti kalian memaksa kami untuk beragama. Makanya kolom agama di Indonesia itu ada dicoret, yang benar. Bagus. Ya, semua negara-negara maju kolom agamanya udah dicoret semua. Definisi tidak beragama itu apa? Apa definisi tidak beragama itu? Nggak tahu, Anda yang punya agama, Anda yang harus jawab dong. Afiliasi agama itu tentu larinya ke Tuhan. Kok nggak ada, nggak urus, salah, ngawur Bapak ini. Beragama itu bukan bertuhan, beda. Goblok, kamu belajar sama pusat-pusat NU itu, pinter itu. Aduh, kamu tanya itu, Mas, agama sama bertuhan itu beda. Kamu belajar sama Gus Dur lagi. Ya? Mas, jangan ngomongin Gus Dur, kasihan Gus Dur, Mas. Kamu tanya sama Quraisy Shihab itu masih hidup tuh. Tanya Quraisy Shihab yang diomongin, Gus Dur yang diomongin. Gus Dur dan Quraisy Shihab lah yang membuat kalian makin sesat dari kekafiran. Nah, berarti Quraisy Shihab sesat ya? Oh, betul. Ya itu dong. Mau tahu sesatnya? Ya, dengar ya kalian semua orang Islam di Indonesia, Quraisy Shihab sesat ya. Tanya dong, kenapa? Tanya dong. Iya. Enggak, saya nggak mau tanya. Nggak penting. Karena dari dulu kan sudah saya kasih tahu. Enggak, saya nggak perlu kasih tahu. Allah mengatakan kamu kafir, Quraisy Shihab mengatakan kamu tidak kafir. Sesat, bos. Ya, Quraisy Shihab kafir ya. Quraisy Shihab kafir. Saya tidak mengatakan dia kafir. Dia sesat. Sesat. Dia berseberangan dengan Allah. Dia mengaku Islam. Dengar tuh ya, orang Islam di Indonesia ya. Cari seterusnya itu tidak pernah menghina kamu tentang Al-Maidah 72 itu adalah penghinaan kepada orang Kristen, Pak. Loh, kamu tahu ayatnya? Kenapa kamu tahu dong? Kamu berkata orang yang mengasihi Yesus adalah Tuhan adalah kafir. Kan kurang aja tuh, ada penghinaan itu Muhammad. Kapan saya ngomong itu? Kapan saya ngomong? Dari tadi kamu bacain Al-Maidah 72. Itu bodohnya kamu. Bunyinya apa enggak? Kelihatan bodohnya ini. Saya katakan Allah yang berbicara. Kok Allah yang berbicara? Siapa bilang Allah berbicara? Itu yang bicara. Kamu pernah lihat Allah? Kamu enggak. Itu Muhammad yang bicara, Pak. Goblok kamu. Kok Allah yang bicara? Enggak ada Allah bicara sama Muhammad. Itulah itu Muhammad yang bicara Islam dengan kitab kalian. Ini saya bicara berkata ya, Tuhan saya berkata Paulus kalian aja kalian Islam, katakan kitab suci. Tuhan saya berkata, mantan pembunuh, Tuhan Yesus berkata kepada saya, kalian biadab, Pak, menutup kalian katakan kalian menghina orang-orang Islam ini. Anda taruh di Injil Injil. Kalimat Injil ada suara mantan pembunuh, yaitu Paulus. Anda katakan kitab suci. Itu pembunuh sudah gede, Pak. Paulus ketemu Yesus, dia nggak bunuh lagi. Muhammad ketemu Allah jadi pembunuh, Pak. Itulah hebatnya Tuhan saya, Pak. Paulus ketemu Yesus, jadi Paulus dia nggak pernah bunuh orang lagi. Muhammad ketemu Jibril langsung jadi biadab, tukang kawin, Pak. Anda punya fakta? Sebelum ketemu Jibril, Muhammad nggak tukang kawin, nggak suka bunuh orang, Pak. Kok ngoceh lagi? Kamu dari tadi dijawab GKI Yasmin aja nggak bisa jawab. Ditanya buktinya Allah aja nggak bisa jawab kok. Lari lagi. Kok lari lagi? Kita balik ke topik, buktinya Allah Islam ada apa? Kan nggak ada, kan kamu nggak bisa bukti. Salahnya kamu, jawab, kan? Nggak salah, saya nggak salah, Pak. Saya benar, Pak. Kamu salah. Saya benar, kamu salah, Pak. Mengatakan menghina. Kamu nggak bisa jawab. Orang tua yang Muhammad yang bilang bahwa kita ini orang kafir, kami orang kafir, kan Muhammad biadab, Pak, penghinaan. Kamu bilang sama Muhammad, jangan hina agama kami, maka saya akan berhenti untuk bicarakan agama kamu. Yang mengatakan Muhammad bicara siapa?
Bos, lalu, kamu gimana paham kamu? nggak? Kamu paham nggak definisi kitab suci? Kamu paham nggak? Aduh, definisi kitab suci. Kitabmu mana ada sucinya, Pak? Kitabmu itu nggak suci, Pak. Kitabmu itu benar-benar. Saya kan udah katakan, kekafiranmu lah yang mengatakan keadaan ini. Nah, itulah penghinaan, Pak. Itulah penghinaan, Pak. Agamamu itu menghina agama saya, Pak. Agama itu menghina agama saya. Jadi pantaslah saya. Katanya nggak punya agama, sekarang punya agama. Aduh, gimana sih? Kan katanya orang Kristen di Indonesia harus punya agama. Loh, kan katanya dipaksa tadi, gimana sih? Kan dipaksa, makanya agama saya kan dipaksa sama agama kamu. Saya kan pakai definisinya kamu tadi agama. Jadi agama bisa dipaksa ya? Loh, nyatanya di Indonesia dipaksa semua kok. Loh Gimana ya? Nyatanya di Indonesia kita dipaksa kok. Jadi beragama dipaksa, aja kasihan. Di Indonesia itu dipaksa Pak beragama Pak. Boleh nggak kolom agamanya dikosongin? Coba tanya kamu sama Menteri Agama itu. Tanya sama Pak Lurah. Kalau ditanya saya nggak boleh lah. Nggak boleh, makanya agama itu dipaksa. Kalian biadab sama orang Islam. Siapa bilang agama dipaksa? Inna dinna indallahil Islam. Ada nggak kata Kristen di kitabmu, Bos? Ada, Bos? Oh, banyak. Waduh. Banyak. Gimana sih kamu? Kamu pasti mengatakan pengikut Kristus. Loh, bukan Kristus. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristen itu bahasa Yunani, Pak. Wih, goblok kamu ini. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Lah kenapa nggak di kolom KTP-mu agama pengikut Kristus? Kristus.